Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsulfa Nasir S dengan NIM 21650072. Baik, di sini saya akan mereview materi dari manajemen risiko cybercrime. Yang pertama itu, manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cyber crime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampaknya, risikonya mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut, sedangkan dampaknya mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan. Kemudian, risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini juga dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Kemudian, dampak-dampak keamanan cyber adalah konsekuensi yang ditimbulkan akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam. Yang pertama itu kehilangan data, yang kedua gangguan operasional, yang ketiga kerugian keuangan, yang keempat hilangnya reputasi, yang kelima penyalahgunaan identitas, dan yang keenam sanksi hukum. Kemudian risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah suatu aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko ini mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal. Sedangkan dampak lainnya adalah konsekuensi yang terjadi akibat individu tersebut setelah serangan terjadi. Kemudian risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi kemungkinan terjadi karena serangan atau aktivitas kriminal yang ditunjukkan kepada perusahaan atau organisasi melalui komputer atau informasi perusahaan atau organisasi. Kemudian dampak yang kedua itu dampak cyber, konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cyber. Kemudian yang ketiga, risiko cyber pada pemerintah atau negara. Kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivis ini kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integrasi operasi pemerintah atau negara. Kemudian yang keempat, dampak cyber juga ini mengakibatkan konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadi serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Kemudian dampak cyber crime pada sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama, dampak sosial dari kejahatan cyber. Dampak sosial dari kejahatan cyber ini sejumlah masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kemudian yang kedua, dampak ekonomi dari kejahatan cyber. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber ini sangat signifikan dikarenakan kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kemudian dampak politik dari kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kemudian langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Yang pertama itu identifikasi risiko, kemudian penilaian risiko, kemudian pengembangan kebijakan dan prosedur, lalu proteksi dan pencegahan, kemudian deteksi dan tanggapan cepat. Yang keenam, mengurangi risiko. Yang ketujuh, pemulihan. Yang kedelapan, evaluasi dan perbaikan. Dan yang kesembilan, kemitraan dan kolaborasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.